Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini yang ada di depan kita kali ini seperti yang kalian lihat, ini adalah mobil truk andalan Mitsubishi untuk truk yang ukurannya besar, raksasa, di atasnya Fuso Canter. Yang ada di depan kita kali ini adalah Mitsubishi Fuso Fighter X yang FN62 Heavy Duty. FN62 Heavy Duty yang ini adalah mobil yang biasanya diperuntukkan untuk medan tambang. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai tampilan secara keseluruhan mobilnya secara eksterior. Nanti kita bahas juga untuk spesifikasinya. Kita mulai dari tampilan depannya. Tapi sebelum kita lebih jauh, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Jangan lupa ditekan, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang kalian tanyakan dan tambahkan. Dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian secara bebas, gratis, dan ya terserah kalian lah mau dibagikan dengan cara apa aja. Nah, Mitsubishi Fuso Fighter X, di sini ada tulisannya Fighter X. Kalau kemudian di bawah tulisan Fuso kayak gini. Nah, ini adalah yang FN62 Heavy Duty yang kalau kita lihat dari tampilan ini adalah mobil yang dipakai di medan tambang. Ada damnya yang bisa ditongkang atau bisa dipakai untuk menurunkan barang kayak gitu. Lalu kemudian di atas ada sirenenya, salah satu tambahan yang di-improve juga di mobil untuk spek tambangnya si Mitsubishi Fuso Fighter. Dan kalau kita lihat warnanya memang beda dengan Fuso Fighter sebelumnya. Ini lebih ke warna yang agak lebih cerah ketimbang yang edisi atau versi sebelumnya. Nah, terus untuk lampu depannya dia masih pakai bohlam semua. Masih pakai bohlam untuk lampu sennya, masih pakai bohlam, lampu utamanya masih pakai bohlam, fog lampnya di bagian bawah juga masih pakai bohlam. Dan ini fog lampnya itu materialnya yang ini kayak plastik, ini yang besi. Jadi ada dua part terpisah. Entah ini plastik ya, ini plastik. Kemudian besi di tengahnya. Ada dudukan plat number, towing hooknya di bagian depan, dan untuk grillnya ukuran cukup besar. Di atas sini ada pegangan buat kita pegangan pada saat kita mau naik untuk membersihkan kacanya. Dan untuk wipernya, dia integrated dengan washer kaca depannya. Yang ini dia membuka ke sini, yang ini membuka ke, jadi kayak berlawanan arah gitu, nggak searah untuk arah wipernya. Nah, untuk di bagian atas ada spion yang untuk cornering depan ya, spion yang bulat yang ada di atas ini untuk cornering sisi depan mobilnya pada saat mobilnya parkir, karena memang kita tahu bahwa mobil ini dimensinya sangat besar. Lalu kemudian ada spion belakang di bagian atas. Nih spion belakang yang dia modelnya agak membulat kayak gini, nggak lurus atau nggak cekung ke dalam, cekung keluar gitu, cembung di tengah. Nah, di bagian samping sini ada lampu sennya juga untuk cornering lampu sennya. Lalu kemudian ada reflektor, ada footstepnya ini materialnya aluminium yang cukup rigid di situ, jadi kuat. Untuk bautnya menjadi 10 baut ya, sekarang kalau nggak salah dulu 8 ya, sekarang jadi 10, jadi itu lebih tangguh lagi. Untuk bautnya juga ukurannya besar-besar bos, dan untuk bannya juga ukurannya sangat besar. Dan ini bannya udah pakai yang bukan yang paling kasar ya, cap, cuman kembangannya cukup kasar, jadi bisa untuk little off-road lah. Untuk fuel filternya ada di sini semua, ada water separator, filter bahan bakar, dan filter nggak tahu ini filter apa nih. Ada 3 filter intinya di sini sekarang. Kalau kemudian untuk tangki bahan bakarnya samping kiri, kapasitas tangki bahan bakar 200 liter. Ada oli untuk PTO kalau nggak salah yang ini. Wajib menggunakan hydraulic oil 68. Nah, untuk hidrolik yang untuk mengangkat baknya pada saat loading barang diturunkan. Ada pagernya di bagian bawah sini untuk memastikan bahwa orang pada saat jatuh nggak langsung masuk ke dalam dan kegilas mobil. Di roda belakang dalam keadaan kosong aja orang udah gepeng, apa misalkan mobil ini udah full barang ya, full material, lalu kemudian menginjek orang yang jatuh ke dalam itu sangat bahaya. Dan kalau kita lihat untuk damnya dia nggak yang overload jadinya, karena sampai di situ aja sejajar dengan cabinnya, nggak dibikin lebih tinggi lagi. Misalnya lebih tinggi kayak gitu dia jadi overload, jadi bahaya. Nah, terus kalau kita lihat di bagian belakang untuk pairnya, jadi ini pairnya menghadap ke bawah ya, menghadap ke bawah kayak gini, nggak yang menghadap ke atas kayak gini. Jadi masing-masing ujung pair itu, masing-masing as roda itu ada di ujung pair. Jadi kalau misalkan ban yang ini kena lubang depan ya, ini agak turun, ini tetap dia akan main ke atas juga tuh. Jadi ini untuk tetap menjaga gripnya pada saat di medan tambang. Setahu saya kayak gitu. Kalau salah atau keliru tolong dikoreksi. Dan ini kalau kita lihat kembang bannya kok justru malah di sininya nggak gitu itu ya. Apa udah tipis? Nah, enggak sih, ini masih baru harusnya. Di bagian tengahnya malah kembangannya lebih
lebih dalam gitu. Nah, pernya ada banyak, 1, 2, 3 ada banyak lah intinya. Untuk kelingan-kelingan di bagian chassis semua ada di sebelah kiri dan kanan, nggak di bagian atas atau di bagian samping untuk kelingannya, jadi memudahkan pada saat pembuatan karoseri. Ini ada semacam penahan ya, penahan pada saat mobilnya si hidroliknya atau PTO-nya dinaikkan, lalu kemudian lagi dilakukan maintenance, ada penahannya biar nggak langsung jebol dan menghimpit mekaniknya pada saat melakukan perbaikan unit. Spakbornya materialnya besi yang cukup tebal. Ini juga baknya materialnya besi yang cukup tebal, yang tulangannya ada banyak, tulangannya cukup rapat-rapat ya. Jadi tentu akan sangat kokoh, termasuk untuk tulangan paling belakang nih. Sangat tebal juga. Nah, untuk lampunya dia model yang toel-toel kayak gitu. Ban serepnya dari bagian bawah sini. Ban serepnya full size lah, bisa langsung diganti dengan mobilnya. Untuk reflektor belakang warnanya warna merah. Reflektor belakangnya termasuk di bagian atas ini, di bagian dapnya itu reflektornya semua warna merah. Nah, ada push here. What I have to push in here? What happen if I gitu. Jadi kalau misalkan mobilnya mogok gitu, sengaja ini dibikin lebih tebal ya, supaya si bekonya bisa ngedorong mobilnya dari titik ini gitu maksudnya. Wah, cakep juga. Mantap ya. Makanya dia tulangannya lebih tebal yang ada di sini. Termasuk di bagian bawah sini cuma lebih tebal juga, tapi disarankan untuk pushnya di bagian atas ini supaya si penutup baknya di bagian belakang nggak penyok. Nah, di bagian samping sebelah kanan juga sama, di sini ada reflektor lagi. Ada untuk membuka ininya, pengunci penutup baknya di bagian belakang. Nah, untuk ban belakangnya kiri dan kanan pasti sama ya, ukurannya juga pasti sama. Lalu kemudian di sini ada rem udara. Nah, ini rem udaranya yang bunyi-bunyi ya, kurang lebih kayak gitu. Ada toolkit taruh dalam sini. Akinya heran ya, akinya kok kecil-kecil, mirip kayak akinya Canter loh ya. Kupikir mobil dengan mesin sebesar ini akinya jadi lebih besar juga, ternyata enggak. Mungkin untuk dinamo starternya juga ukurannya kecil. Nah, nih untuk cabinnya ada mountingnya lagi di sini kalau nggak salah, mounting cabinnya. Lalu kemudian untuk saringan udaranya modelnya ada di bagian dalam sini, simpan, dan ada snorkel ke atas, kayak belalai gajah gitu untuk memaksimalkan mobil ini menghirup udara segar gitu, bukan udara yang kotor, karena memang di medan tambang udara segar itu ada ya di atas. Mobil yang kekunci kita nggak bisa ngintip bagian dalam. Terus untuk bagian spion kanannya itu sama, cembung keluar juga untuk memaksimalkan penglihatan di sisi luar, dan ini masih bisa ditarik keluar untuk memaksimalkan sudut pandangan. Nah, untuk spesifikasi mobil ini dimensinya, jarak antar sumbu roda depan dengan roda belakangnya dia hampir 5,5 meter ya kurang lebih. Panjang keseluruhan mobilnya tuh 8,5 meter ya. 8,5 meter lah panjang keseluruhan mobilnya, dan di sini ada banyak shocknya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada di bagian sana lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau ada mobilnya bosku, langsung kalian bisa bawa pulang di medan tambang kalian. Lebar keseluruhannya 2,5 meter, tinggi keseluruhannya 2,7 meter. Jarak antara roda kiri dan kanan untuk depan 1,9 hampir 2 meter, untuk yang belakang 1,8. Karena memang ada bagian ban dalamnya gitu, ban yang sisi dalam maksudnya, bukan ban dalam di bagian dalam bannya. Nah, berat chassisnya 7 ton, maksimum berat setelah memuat beban itu disarankan di 26 ton aja, tapi biasanya ada yang pakai sampai 40 ton. Biasanya kalau nggak salah. Yang jagonya dunia truk pasti lebih tahu. Maksimum kecepatan disarankan 76 km per jam. Radius putarnya 9 meter, cukup panjang karena kalau kita lihat rodanya ada 10 ya. Lalu untuk mesinnya pakai 6M60 DAT6. Yang mesinnya ini itu 7.500 cc. Mesinnya dalam sini 7.500 cc, dayanya 199 kW per RPM dengan torsi 880 Nm di RPM 1200 sampai 2000. Wah, torsinya badak ya, kurang lebih kayak gitu. Pajero kalau nggak salah kalau di remap bisa nyampe segitu juga kali ya. Kalau dimodifikasi, transmisinya pakai Eaton, tipenya 9 gigi maju dan 1 gigi mundur, jadi 10 percepatan lah ya, plus 1 gigi mundur. Perbandingan rasio giginya 7:4. Koplingnya pakai hidrolik ya. Koplingnya pakai hidrolik. Harusnya cukup ringan dengan pakai hidrolik. Lalu kemudian pakai coil spring dan with air pressure assistance. Jadi harusnya lebih nggak berat untuk si
itunya, si koplingnya. Untuk setirnya tipenya ball nut type with integral type power booster. Untuk suspensinya depannya pakai laminated leaf, pakai per daun. Nah tuh, pakai per daun dengan shock breaker pasti atau shock absorber. Untuk bagian belakang sama pakai per daun dan shock absorber juga. Lalu kemudian remnya pakai rem kaki ya, full air, jadi air brake full air. Tabungnya tadi yang kita tunjukin di bagian sebelah kiri sana tuh. Lalu kemudian untuk rem tangannya spring loaded. Lalu kemudian rem pembantu ada lagi exhaust brake. Untuk rodanya pakai ring, roda depannya pakai gajah tunggal ya, 1100 kurang lebih kayak gitu. Kapasitas bahan bakar 200 liter, kapasitas pengemudi ya kabin jungkit lah ya. Kapasitas orang di bagian dalam kabin bisa untuk 3-4 orang. Satu di bagian belakang untuk tempat tidur. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Fuso Fighter X. Mobil tambangnya Mitsubishi yang sudah pakai teknologi Euro 4 yang kalian bisa bawa ke medan tambang untuk kegiatan usaha kalian, untuk kegiatan eksplorasi kalian. Semoga dengan mobil-mobil Mitsubishi seperti ini, kegiatan usaha tambang kalian menjadi lebih sukses, lebih maju, dan lebih jaya lagi pastinya. Dan kalau kita lihat memang mobil ini secara kapasitas dan kapabilitas, punya kapasitas dan kapabilitas yang bisa diandalkan di medan tambang, dan tenaga yang lebih kuat dan tenaga yang lebih mumpuni untuk menerjang medan-medan berat, khususnya tambang, perkebunan, dan yang lainnya. Dan kalau kita lihat untuk bahan bakarnya disarankan pakai CN51 atau lebih. Ya, semua CN51, Dexlite CN51, Pertamina Dexongol CN51 juga, Solar CN48. Jadi ya disarankan untuk nggak pakai solar. Tapi ya kita tahu ya, khusus untuk di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, itu sekarang mobil-mobil itu susah kalau cari Dexlite, selain mahal, stoknya juga nggak banyak gitu. Jadi ya akhirnya pakai solar. Jadi nanti paling banyak yang ngakalin tuh, di filternya ditambah filter lah atau kayak gimana biar mobilnya tetap awet dan tetap mendukung gas buang yang emisinya lebih bagus. Mudah-mudahan bisa kayak gitu. Oh, ini grip untuk menjungkit ke atas ya. Si cabinnya ini di sini ada locknya semua, penguncinya ada. Mantap juga nih pengunci-penguncinya. Ada rantainya, tinggal dijungkit ke bawah untuk mengangkat cabinnya pada saat kita atau mekanik mau lakukan maintenance di bagian mesinnya. Ini spakbornya juga sangat besar ya, sampai ke bagian dalam sini untuk inline spakbornya. Jadi kalau misalkan itu rusak atau bisa kecipratan kotoran semua ke belakang. Dan ini chassisnya bagian bawah sangat tebal. Sorry batuk. Terus bagian atas ada extension lagi atau tambahan untuk dudukan baknya di bagian atas untuk memudahkan pada saat mobil ini ingin dijungkit ke bagian belakang. Dan ini cukup tebal ya material baknya ini. Harusnya sih memang sangat proper untuk mobil-mobil yang dipakai di medan tambang. Nah, itu update-nya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.